Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Haleluya, Tuhan yang besar. Haleluya, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Terima kemenangan Tuhan. Ku terima sekarang kemenangannya. Ku terima kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyediakan kemenangan bagi kami, karena kami berada dalam Kristus. Dan dengan iman, kami menerima semua janji-janji Allah dalam hidup kami. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Inilah iman yang mengalahkan semua pencobaan kami, yaitu iman kami. Iman kami pada anak Allah. Iman itulah yang mengalahkan dunia ini. Di dalam Kristus kami lebih dari pemenang. Tidak peduli persoalan apapun yang kami hadapi, kami lebih dari pemenang. Tuhan sudah menetapkan kami untuk menjadi lebih dari pemenang. Itulah kami di dalam Kristus. Itulah jati diri kami di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau mau supaya kami orang yang benar, hidup karena percaya, hidup oleh karena iman, bukan karena melihat, bukan karena perasaan. Orabaya Sandara Bakanda. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan dengar lagi firman-Mu. Kau mengajari kami mengenai kuasa iman, supaya kami senantiasa dengan iman menerima semua janji Allah bermanifestasi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, dalam kami senantiasa belajar untuk membuang semua keraguan dari hati kami. Dalam nama Yesus Kristus. Karena iman kami Tuhan bekerja berdasarkan kasih Kristus. Di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Di dalam kasih yang sempurna itu melenyapkan segala ketakutan, kebimbangan kami. Iman bekerja oleh karena kami melihat betapa sempurna yang Kau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati waktu-waktu ini, ada pewahyuan akan firman-Mu, ada pewahyuan akan kasih-Mu di dalam nama Yesus. Dan kau setan iblis, roh jahat, engkau kuasa-kuasa gelap, kami patahkan, kami hancurkan segala pekerjaan buruk dalam nama Yesus. Menyingkir kau setan dalam nama Yesus. Roh berbebaran berat, roh penuduh pendakwa, kami pindahkan kau pergi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Semua berkata amin. Haleluya saudara. Oke, salam dulu kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus memberkati. Dari salam semua. Kita buka saudaraku dari kitab Yakobus pasal 1.
Yakobus pasal 1 dari ayat 6. Perhatikan firman Tuhan, arahkan hati saudara pada firman Tuhan. Jangan itu menjauh dari telinga saudara. Masukkan dalam hati saudara, itu yang menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh saudara. Amin. Haleluya. Kesegaran bagi seluruh tulang-tulang saudara. Mari kita baca Yakobus 1 dari 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi saudaraku, ini cara menerima dari Tuhan. Amin. Dikatakan kita harus meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Haleluya. Coba katakan, sama sekali jangan bimbang. Sama sekali jangan bimbang. Beriman. Beriman. Percaya saja. Percaya saja. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan jangan takut, percaya saja, artinya saudaraku, percaya jangan ditambahi dengan bimbang. Haleluya. Banyak anak Tuhan saudaraku, kenapa tidak menerima jawaban doa, tidak menerima dari Tuhan? Karena mereka bimbang. Amin. Ayat 7 dikatakan, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Alasan kenapa kita tidak menerima sesuatu dari Tuhan, karena ada kebimbangan. Jadi hendaklah kamu sama sekali jangan bimbang. Amin saudaraku. Amin. Coba katakan, saya mau percaya saja. Saya mau percaya saja. Saya tidak mau bimbang. Saya tidak mau bimbang. Jadi saudaraku, kebimbangan akan menghentikan aliran kuasa Tuhan. Kebimbangan akan membuat janji Tuhan itu gagal dalam hidup saudara. Haleluya saudaraku. Jadi seperti kita belajar saudaraku hari Minggu yang lalu, orang benar akan hidup karena iman. Orang benar akan hidup karena percaya, bukan karena melihat, bukan karena perasaan. Tapi banyak orang benar, kita anak-anak Tuhan, diatur oleh penglihatan, diatur oleh perasaan. Mereka berkata, saudaraku, kalau belum kulihat, aku belum percaya. Kulihat dulu baru aku percaya. Kurasa dulu baru aku percaya. Itu bukan iman. Amin saudaraku. Itu bimbang namanya. Iman percaya walau tidak melihat. Iman percaya janji Allah pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwasanya apa yang difirmankan Allah itu pasti terjadi. Haleluya saudaraku. Tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap berharap dan percaya bahwasanya janji Allah itu pasti terjadi. Amin. Ketika saudara misalnya beriman, mau meminta sesuatu dari Tuhan, pertama saudaraku, saudara harus punya janji Tuhan untuk janji tersebut. Amin saudaraku. Saudara mau menerima sesuatu dari Tuhan, saudara harus punya janji Tuhan. Saudara mau menerima kesembuhan dari Tuhan, saudara harus punya janji Tuhan mengenai kesembuhan. Pak, saya mau menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi waktu ditanya apa rupanya janji Tuhan mengenai yang kau minta itu yang kau pegang, nggak tahu. Kalau saudara nggak punya janji Tuhan untuk apa yang saudara minta dari Tuhan, saudara nggak punya dasar yang teguh.
Haleluya saudara. Jadi saudara harus punya janji Tuhan sebagai dasar saudara untuk meminta kepada Tuhan. Amin. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Apa mendua hati saudaraku? Mendua hati artinya sebentar percaya, sebentar tidak percaya. Amin. Nanti saudaraku dia bilang, aku percaya janji Tuhan. Haleluya. Tuhan itu luar biasa. Tapi saudaraku, ketika misalnya tidak langsung terjadi jawaban doanya. Amin. Lama dia berdoa tidak menerima, dia mulai bimbang. Dari percaya beralih menjadi bimbang. Amin. Itu disebut saudaraku mendua hati. Sebentar percaya, sebentar bimbang. Tuhan mau saudara terus percaya. Sampai kapan saya percaya, Pak? Sampai saudara menerima jawaban doa saudara. Jangan berhenti percaya sampai saudara menerima jawaban doa. Amin saudaraku. Kalau ayat 8 tadi, Yakobus 1 ayat 8 dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, versi New Living Translation saudaraku, their loyalty is divided between God and the world. Kesetiaan mereka terbagi antara Allah dan dunia. Amin. Perhatikan ya. Lihat saya. Sebentar mempercayai Tuhan, sebentar mempercayai dunia. Nah, itu dia artinya saudaraku mendua hati. Haleluya saudara. Sebentar mempercayai Tuhan, sebentar mempercayai dunia. Enggak terus-terusan mempercayai Tuhan. Sebentar hidup dengan iman, sebentar hidup dengan penglihatan. Bukan begitu caranya, amin. Saudara harus terus hidup dengan iman. Iman harus menjadi gaya hidup saudara. Haleluya saudara. Lihat saya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, iman harus menjadi gaya hidup saudara. Jangan hari Minggu saudara memuji-muji Tuhan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saudara penuh dengan sungut-sungut. Penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kebimbangan, ketakutan. Itu bukan iman. Haleluya saudaraku. Oke, kita akan lihat bagaimana kuasa iman ini bekerja. Kita lihat saudaraku dari Matius pasal 14. Matius 14 dari 22. Dapat? Matius 14 dari 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus pada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi saudaraku, waktu itu terjadi angin badai, gelombang besar. Lalu Yesus berjalan di atas badai. Amin. Murid-murid sudah ketakutan, gelombang besar mau menenggelamkan kapal. Tapi lihat, Yesus berjalan di atas gelombang. Amin. 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 Apa yang menakutkan
menakutkan bagi kita, Yesus berjalan di atasnya. Yesus berkuasa atasnya. Haleluya saudaraku. Penyakit menakutkan saudara seperti gelombang yang besar, Yesus berjalan di atasnya. Amin. Masalah keuangan seperti badai besarnya saudaraku, seperti gelombang besarnya, Yesus berjalan di atas. Yesus berkuasa atas. Saudara harus punya pemikiran seperti itu. Tuhanku berkuasa atas masalahnya. Amin. Lalu saudaraku, Yesus berkata, murid-murid teriak, hantu-hantu katanya. Lalu datang kata Tuhan Yesus, jangan takut, aku ini. Amin. I am. Kalau bahasa Inggris dikatakan I am. Jangan takut, I am. Dia mau mengatakan I am that I am. Aku adalah aku. Di situ Yesus memperkenalkan dirinya sebagai aku adalah aku dalam perjanjian lama. Amin. Itulah Tuhan yang mengutus Musa. Haleluya saudara. Lalu kata Petrus, Tuhan, kalau itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Lalu apa kata Yesus? Mari datanglah. Lalu Yesus turun dan dia berjalan di atas air, berjalan di atas gelombang. Haleluya saudara. Adakah hal normal bagi manusia berjalan di atas air? Walaupun saudaraku cuaca tenang, amin. Angin tenang, badai tidak mengamuk saudaraku, manusia tidak bisa berjalan di atas air. Kenapa Petrus bisa mengalami mujizat berjalan di atas air? Karena dia bertindak berdasarkan firman Tuhan. Ada perkataan keluar dari mulut Yesus, mari datanglah. Dan dia bertindak berdasarkan firman Tuhan itu. Amin. Dia bertindak berdasarkan iman. Apa yang terjadi waktu dia bertindak berdasarkan iman? Mujizat terjadi. Kuasa Tuhan menatang Petrus. Haleluya. Apa yang membuat dia bisa berjalan di atas air? Kuasa Tuhan yang menatang Petrus berjalan di atas air. Saudara mengerti ini? Oke, kita lihat. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, ketika Petrus melihat gelombang besar. Amin. Ketika dirasa, dilihat, Petrus beralih dari iman kepada penglihatan. Petrus beralih dari iman kepada perasaan. Kapan dia mulai tenggelam? Detik perhatiannya teralih dari Yesus kepada gelombang, kepada angin. Di situ dia mulai tenggelam. Haleluya. Selama dia berjalan dengan iman, bertindak berdasarkan firman Tuhan, amin, di situ dia berjalan di atas air. Tapi ketika dia beralih dari iman kepada perasaan, dari iman kepada penglihatan, di situ dia langsung tenggelam. Apa yang terjadi saudaraku? Aliran kuasa Tuhan terputus. Haleluya. Aliran kuasa Tuhan langsung terputus. Tadi kuasa Tuhan yang menatang dia berjalan di atas air. Detik, dan dikatakan, tetapi ketika dirasanya, detik saudara mulai beralih dari iman kepada perasaan, aliran kuasa Tuhan berhenti mengalir. Haleluya saudaraku. Saudara lihat, luar biasanya iman ini, amin. Iman melepaskan kuasa Tuhan. Ketidakpercayaan menghalangi kuasa Tuhan bekerja, memutus aliran kuasa Tuhan. Detik dia berhenti percaya, detik itu juga dia langsung tenggelam. Jangan saudara pikir gak hebat kuasa dari ketidakpercayaan saudara. Banyak kita mengeluh, kenapa aku tidak dapat jawaban doa? Kebanyakan kita saudaraku hidup bukan karena percaya, tapi hidup karena melihat, hidup karena perasaan. Lalu kita bertanya-tanya, kok nggak datang jawaban doa? Kok nggak aku menerima jawaban dari Tuhan? Amin. Ini menjelaskan bahwa ketika Petrus mulai bimbang, langsung berhenti aliran kuasa tadi. Haleluya saudaraku. Lalu banyak orang seperti Petrus
Ketika saudaraku ketidakpercayaan meliputi, dia berkata, Tuhan di mananya kau? Haleluya. Saudara pernah merasakan itu? Di mananya kau Tuhan? Kok macam jauh kali kau? Saya tanya saudara, di mana Tuhan? Waktu Petrus tenggelam. Di mana Yesus waktu Petrus tenggelam? Di hadapannya, mungkin hanya beberapa meter. Amin. Waktu saudara juga berseru kepada Tuhan, Tuhan di mananya kau? Gak pedulinya kau sama aku? Yesus ada di dalam saudara. Amin. Karena dia berjanji untuk menyertai saudara. Kristus yang pengharapan akan kemuliaan tinggal di dalam kita. Amin. Tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tapi walau Tuhan tinggal dalam kita, kuasanya bisa berhenti mengalir. Karena apa saudara? Ketidakpercayaan. Tuhan berjanji menyertai kita, tapi kita bisa berhenti menerima kuasa Tuhan. Kenapa? Kita berhenti percaya. Detik Petrus berhenti percaya, di situ dia mulai tenggelam. Perhatikan, gak dikatakan, saya tanya saudara, kalau saudara lompat ke air, saudara mulai tenggelam atau langsung tenggelam? Hah? Ada saudara lompat dari, misalnya lompat dari tebing saudaraku ke air, saudara pelan-pelan masuk ke dalam air? Enggak. Tapi Petrus pelan-pelan dia mulai tenggelam. Amin. Dia nggak langsung tenggelam, ke bawah enggak. Pelan-pelan, mulai tenggelam. Ada perkataan mulai. Apa itu? Kuasa Tuhan itu mulai memudar. Haleluya, saudara. Ngeri ya kuasa tidak percaya. Maka dikatakan tadi, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Kalau orang bimbang, orang demikian, janganlah dia mengira akan menerima sesuatu dari Tuhan. Haleluya, saudaraku. Tuhan gak pernah jauh. Kuasanya selalu menyertai kita. Kuasanya di dalam kita. Tapi saudaraku, kuasanya bisa berhenti mengalir saat saudara berhenti percaya. Pak, macam mana caranya saya berhenti percaya? Waktu saudara mulai mengucapkan ketidakpercayaan, saudara mulai berkata sesuatu yang meragukan kuasa Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ketika saya mulai mengerti ini, saudaraku, saya mulai menutup mulut saya untuk ketidakpercayaan. Haleluya. Lihat, banyak orang saudaraku langsung meluapkan segala ketidakpercayaannya. Tidak percaya, bimbang, langsung dia mulai memperkatakannya terus. Bisa aja saudaraku, setan mulai menyuntik pikiran kita dengan kebimbangan. Amin. Keraguan. Tapi saudara bisa memilih untuk menutup mulut saudara. Amin. Saudara bisa tidak mengambil pemikiran dari iblis itu dengan menutup mulut saudara. Amin, saudara. Amin. Atau mulai memperkatakan iman saudara. Atau saudara bisa mulai berbahasa roh. Saudara mengerti ini? Petrus beralih dari hidup karena percaya, beralih kepada hidup karena perasaan. Hidup karena melihat. Langsung dia tenggelam. Amin, saudaraku. Tapi puji Tuhan, saat dia tenggelam dia berseru, Tuhan tolonglah aku. Lalu apa kata firman Tuhan 31? Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Amin. Gak lambat-lambat Tuhan menolong, langsung dia menolong. Haleluya. Amin. Gak dibilangnya langsung sama Petrus. Nah, dibilangnya dulu, kenapa kau bimbang? Baru ditolongnya. Ada saudara? Langsung pegangnya tangan Petrus. Kenapa kau bimbang? Amin. Banyak kita bimbang karena nggak langsung kita lihat jawaban doa. Kita belajar minggu lalu Tuhan itu adalah roh. Dia bergerak dalam alam roh. Ketika Yesus mengutuk pohon ara, saudaraku, pohon itu nggak langsung kering. Besoknya 24 jam berikutnya baru manifestasinya terjadi. Amin.
24 jam besoknya, setelah besoknya saudaraku baru nampak pohonnya, daunnya, semua sampai akar-akarnya kering. Saya tanya, apakah waktu setelah 24 jam dikutuk Yesus baru pohon itu mati? Tidak. Tidak. Detik dikutuk Yesus pohon itu langsung mati. Akarnya langsung mati. Tapi saudaraku, karena akar itu di bawah permukaan tanah, orang tidak melihat. Lalu mungkin kita berpikir, tidak terjadi apa-apa kok. Amin. Karena tidak melihat. Seperti itu, kuasa Tuhan itu bekerja di dalam roh. Allah adalah roh. Dia bergerak di dalam alam roh. Kita belajar kemarin mengenai Daniel, saudara. Daniel berpuasa selama berapa minggu? 21 hari, 3 minggu. Itu disebut dengan puasa Daniel. Haleluya, saudara. Lalu saudaraku, setelah hari ke-24 baru datang malaikat datang. Siapa itu? Gabriel. Apa kata Gabriel? Daniel, telah didengar pertama kali engkau menaikkan permohonanmu, Allah langsung menjawab doa. Perhatikan saudaraku, amin. Tuhan itu setia. Dia tidak menunda-nunda untuk menjawab doa kita. Saudara mengerti ini? Amin. Tuhan tidak menunda-nunda untuk menjawab doa saudara. Sama seperti Daniel ini. 2 kali dia berdoa, Tuhan langsung menjawab doanya. Bahkan belum selesai dia berdoa, sudah keluar firman. Amin, saudaraku. Sudah keluar firman. Tapi kenapa terhalang jawaban doanya sampai hari ke-24 malaikat itu baru bisa datang? Kenapa, saudara? Apakah Tuhan lama-lama menjawab doa? Tidak. Tuhan langsung menjawab doa. Tapi saudaraku, masalahnya ada perlawanan roh-roh jahat di udara. Amin. Apa kata Daniel, kata Gabriel? Ada penguasa kerajaan Persia berdiri selama 21 hari menantang kami. Saya tanya saudara, kalau Daniel berhenti hari ke-20, apakah Gabriel bisa datang bawa jawaban doa itu? Hah? Tidak. Amin. Dia harus bertahan selama 21 hari penuh. Baru setelah itu saudaraku, malaikat Tuhan Gabriel bisa datang membawa pesan Tuhan kepada. Kalau dia berhenti percaya, lihat ya. Lihat ini. Waktu saudara percaya, itu terjadi saudaraku, terjadi dalam alam rohani, terjadi peperangan. Amin. Waktu saudara percaya, malaikat Tuhan itu kuat melawan iblis. Amin, saudaraku. Saya percaya ada hubungan iman Daniel dengan kemampuan malaikat-malaikat untuk mengalahkan kuasa-kuasa gelap ini. Coba iman Daniel menjadi lemah, saudaraku. Saya percaya akan butuh waktu lebih lama. Atau mungkin saudaraku, malaikat Gabriel tidak akan sampai untuk membawa pesan itu. Saudara mengerti? Jadi jangan berhenti percaya. Terus percaya. Iman itu kekuatan yang luar biasa. Haleluya, saudaraku. Iman itu kekuatan yang luar biasa. Itu makanya waktu dalam Lukas 18 dikatakan, tetapi ketika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Halo? Saudara di sini nih. Amin. Ini yang saya ajarkan ini saudara penting untuk saudara, amin. Perhatikan sungguh-sungguh. Jangan nanti saudara ngeluh aja, kok nggak berubah hidupku. Saudara nggak mengerti prinsip ini. Mulut saudara penuh dengan kekhawatiran. Mulut saudara penuh dengan ketakutan. Mengucapkan hal-hal yang membuat saudara nggak percaya. Lalu saudara berharap menerima sesuatu dari Tuhan. Lalu saudara mulai mengeluh, meragukan Tuhan. Amin. Oke.
Kita lihat saudaraku, bangsa Israel gagal masuk ke tanah Kanaan dan harus menunggu selama 40 tahun karena bersungut-sungut. Coba kita buka Bilangan pasal 14. Dapat? Bilangan 14 dari 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Pernah saudara bersungut-sungut sampai menangis, saudara? Hah? Saking beratnya masalah saudara sampai menangis. Gimana ya Tuhan itu? Ini dialami oleh bangsa Israel, amin. Waktu datang laporan dari 10 pengintai, negeri itu penuh dengan raksasa-raksasa, kita nggak mungkin masuk ke sana. Kotanya, temboknya tinggi seperti sampai ke langit-langit. Kita seperti belalang, mereka raksasa. Amin, saudaraku. Mereka bilang masalah itu seperti raksasa, nggak bisa dikalahkan. Mereka mulai bersungut-sungut sampai menangis. Menangis bukan karena hadirat Tuhan, menangis karena ketidakpercayaan. Udahlah, apa nggak ada tanah kuburan di Mesir, makanya kau bawa kami ke sini, Musa. Mulai bersungut-sungut melawan Tuhan, mulai bersungut-sungut melawan hamba Tuhan. Amin, Musa, amin. Ayat 4. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Ketidakpercayaan mereka membuat mereka memberontak kepada firman Tuhan. Udahlah, kita balik lagi ke Mesir. Mesir, saudaraku, sudah diobrak-abrik Tuhan, amin. Dah ada 10 tulah. Firaun dengan pasukannya sudah ditimbun Tuhan dalam laut Teberau. Mereka mau kembali kepada musuh yang sudah dikalahkan. Wow. Amin. Lalu apa reaksi Tuhan? Kita lihat ayat 22. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudaraku, gara-gara 10 orang, amin, 10 orang pemimpin, 3 juta orang Israel gagal masuk tanah Kanaan. 10 orang menyebarkan kabar busuk. Ketidakpercayaan itu menular. Haleluya. Menular seperti flu. 10 orang tidak percaya, satu bangsa menjadi tidak percaya. Hati-hati, ketidakpercayaan itu menular. Hati-hati dengan siapa saudara berbicara. Amin, saudaraku. Gara-gara 10 orang, 3 juta orang gagal masuk tanah Kanaan, ke negeri yang sudah kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Janji Tuhan, bahkan yang sudah diucapkan dengan sumpah pun bisa batal kalau kita tidak percaya.
Bukan Tuhan yang gagal untuk memenuhinya. Kita yang gagal untuk percaya. Halo? Kita yang gagal untuk mempercayai. Lalu saudaraku, selama 40 tahun bangkai-bangkai mereka berhantaran di padang gurun. Amin. Seharusnya gak butuh lama janji itu digenapi. Tapi ada penundaan selama 40 tahun karena ketidakpercayaan mereka. Itu kuasa ketidakpercayaan. Dari mana nampak ketidakpercayaan mereka? Sumut-sumut, ucapan bibir. Jadi saudaraku, mulai perhatikan, ini kuasa iman luar biasa. Kuasa ketidakpercayaan pun luar biasa, bisa membatalkan iman kita. Amin. Waktu saudara mulai tidak percaya, tutup mulut saudara. Tutup. Amin. Haleluya. Haleluya. Tutup. Jangan bicara. Atau saudara paksa diri saudara memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Paksa diri saudara memuji Tuhan. Atau paksa diri saudara mulai berbahasa roh. Kita lihat tadi Petrus, detik dia tidak percaya, di situ langsung tenggelam, mulai tenggelam. Banyak kita berubah-ubah saudaraku, sebentar percaya, sebentar tidak percaya, sebentar lagi percaya, sebentar lagi tidak percaya. Lalu kita berharap menerima jawaban doa. Amin. Orang yang mendua hati tidak stabil dalam hidupnya, tidak tenang, tidak teguh. Saudara diberkati sejauh ini? Haleluya. Kalau kita mempercayai Tuhan, percayai Tuhan dari awal sampai akhir. Amin. Kalau mengasihi Tuhan terus dari awal sampai akhir. Kasih saudara jangan terbagi-bagi. Haleluya saudaraku. Coba kita buka dari 1 Yohanes 2:15. 1 Yohanes 2:15. Satu, dua, tiga, ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau orang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Bukan dikatakan setengah. Amin. Saat saudara mulai mengasihi dunia, kasih akan Allah tidak ada lagi. Artinya apa? Saudara nggak bisa mengasihi Tuhan sekaligus mengasihi dunia. Saudara mengerti ini saudaraku? Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta kangkungan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara nggak bisa mengasihi Tuhan sekaligus mengasihi dunia ini. Amin saudaraku. Saudara nggak bisa menjadi serupa dengan dunia ini. Lalu saudara berharap saudara mengasihi Tuhan. Tidak ada kasih Bapa, tidak ada kasih akan Bapa di dalam orang itu. Amin. Lihat ya. Saudara, kalau saudara mau melakukan dosa, amin, kompromi dengan dosa, saudara harus mengeluarkan Tuhan dari pikiran saudara. Saudara mengerti ini? Ingat saudaraku, coba kita buka dulu Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Kejadian. Kita belajar dari Hawa.
Dapat? Kejadian pasal 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, lihatlah saudaraku betapa dipelintirnya firman Tuhan itu. Tuhan bilang, semua pohon dalam taman ini kau bisa makan buahnya, kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi setan bilang, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Amin. Setan menantang firman Allah. Setan membuat kita mulai meragukan firman Allah. Nggak betul firman Tuhan itu. Lalu apa kata Hawa? Ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tuhan bilang, waktu kau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, kau pasti mati. Apa kata setan? Kau tidak akan mati. Haleluya saudara. Hawa sudah mendengar firman Tuhan. Kau makan buah itu, kau pasti mati. Setan berkata, kau tidak akan mati, sekali-kali tidak. Tapi kau akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Saya tanya saudara, apakah kita perlu tahu yang jahat? Halo? Ada orang bilang begini, kita perlu tahu yang jahat, supaya nanti kalau kita bertobat, kita sudah mengerti yang jahat, katanya. Saudara mengerti itu? Saudara tahu ini pengajaran dari mana? Dari iblis. Tuhan gak mau kita tahu yang jahat. Haleluya saudara. Iblis mulai menantang firman Allah. Sekali-kali kau tidak akan mati. Kau akan menjadi seperti Allah. Oke, ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kenapa mereka memakan buah pohon itu? Karena mereka menganggap firman Tuhan itu gak serius. Mereka makan buah pohon pengetahuan itu. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan Tuhan dari pikirannya. Mereka keluarkan Tuhan dan firman-Nya dari pikirannya. Mereka abaikan sepenuhnya. Amin. Mereka begini ya. Saudara kalau mau berbuat dosa, saudara harus betul-betul mengabaikan Tuhan. Saudara harus mengeluarkan Tuhan dan firman-Nya dari otak saudara, dari pikiran saudara. Amin saudaraku. Adam dan Hawa kenapa berdosa? Dia mengabaikan seluruhnya firman Allah. Tidak dianggapnya penting. Dia keluarkan Tuhan dari pikirannya. Amin saudara. Lalu dia dengarkan apa kata iblis. Supaya saudara buat dosa, makanya firman Tuhan tadi katakan, barang siapa mengasihi dunia, tidak ada padanya kasih akan Bapa. Saudara mengerti itu? Untuk mengasihi dunia, saudara harus sama sekali tidak mengasihi Bapa. Saudara di sini? Halo? Jangan mengasihi dunia dan segala sesuatu yang apa di dalamnya. Sebab barang siapa mengasihi dunia, kasih kepada Allah tidak ada di dalam orang itu. Untuk bisa mengasihi Bapa, saudara harus menyingkirkan dunia dari dalam pikiran saudara. Amin.
Untuk mengasihi dunia, saudara harus menyingkirkan Tuhan dari pikiran saudara. Saudara mengerti ini? Untuk menjadi percaya, saudara harus menyingkirkan semua ketidakpercayaan, suara-suara ketidakpercayaan. Amin. Untuk menjadi tidak percaya, saudara harus menyingkirkan semua kata Tuhan. Gak ada di tengah-tengah. Saudara mengerti ini, saudaraku? Amin. Misalnya, firman Tuhan mengatakan tidak ada persekutuan antara terang dan gelap. Amin. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Apakah hubungan antara Kristus dengan Belial? Lalu saudaraku, saudara pacaran dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Amin. Saudara menjalin hubungan misalnya dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Untuk bisa melakukan itu, saudara harus mengeluarkan Tuhan dari pikiran saudara. Saudara harus mengeluarkan firman Allah dari dalam pikiran saudara. Untuk meninggikan hikmat saudara. Amin. Firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saat saudara mulai tidak mempercayai firman-Nya, saudara berarti sedang tidak mempercayai Tuhan. Saat saudara mengabaikan firman, saat itu saudara sedang mengabaikan Tuhan. Haleluya saudaraku. Saya tanya saudara, ada ribuan buah pohon pengetahuan yang buah yang baik untuk dimakan di Taman Eden. Amin. Haleluya. Ada banyak buah yang baik untuk dimakan di Taman Eden ini. Tapi kenapa satu yang membawa kematian yang harus dimakan? Kan lucu ya? Ada ribuan yang bisa membawa kita hidup, kita bisa nikmati. Tapi yang satu ini justru yang membawa kematian yang kita pilih. Macam tadi, banyak anak Tuhan saudaraku yang menarik, yang bisa saudara jadikan pasangan hidup saudara. Haleluya saudaraku. Tapi kenapa saudara pilih yang tidak kenal Tuhan, yang membawa kepada kematian? Kepada kita diperhadapkan kehidupan dan kematian, kata firman Tuhan. Amin. Pada hari ini kupanggil langit dan bumi menjadi saksi. Kuperhadapkan kepadamu kehidupan atau kematian. Pilihlah kehidupan. Kenapa kau harus mati Tuhan? Setiap kita berbuat dosa saudaraku, kita mengabaikan ribuan hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Lalu kita mengambil satu yang membawa kepada kematian. Amin. Contoh misalnya masih merokok saudara. Ada banyak hal yang baik yang saudara bisa buat untuk saudaraku, untuk menunjang kesehatan saudara. Haleluya. Tapi kenapa yang membawa kematian yang kita pilih? Saudara bisa memilih bersukacita. Firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Amin. Tapi kenapa saudara kita memilih untuk bersungut-sungut, untuk marah? Kenapa kita memilih kematian? Sementara ada banyak kehidupan yang bisa kita peroleh. Amin saudaraku. Saudara mengerti ini? Untuk berbuat dosa, untuk kompromi dengan dosa, saudara harus mengeluarkan Tuhan dari pikiran saudara. Saudara harus mengabaikan firman Tuhan itu. Barang siapa mengasihi dunia, tidak ada padanya kasih akan Allah. Tidak ada. Saudara mengerti ini? Gak bisa mengasihi dunia setengah, mengasihi Tuhan setengah. Enggak. Supaya bisa mengasihi Tuhan, saudara harus mengeluarkan dunia dari pikiran saudara. Saudara mengerti saudaraku?
Jadi mari saudaraku, kita punya gaya hidup yang beriman. Amin. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tutup mulut saudara kalau saudara mulai tidak percaya. Firman Tuhan mengatakan lawan iblis dengan iman yang teguh. Karena semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin saudara. Lawan dia dengan iman yang teguh. Oke, sedikit lagi. Masih sabar? Kita buka saudara dari Galatia pasal 5. Dapat? Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Bagaimana iman bisa bekerja? Halo? Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saudara sudah dapat? Coba baca sekali lagi. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi saudaraku, bagi kita orang Kristen gak perlu saudara disunat. Amin. Sunat kita menanggalkan tubuh yang berdosa. Haleluya saudara. Dan dikatakan bagaimana iman bekerja? Iman bekerja oleh kasih. Karena kan kita bingung, macam mana cara saya supaya iman saya teguh, kan begitu. Pak, saya sudah berusaha supaya iman saya teguh. Bagaimana Pak? Kadang sering banyak bimbangnya. Kita sering dengar mengenai deklarasi iman. Amin saudara. Halo? Saya percaya Tuhan memelihara saya. Saya percaya Tuhan adalah gembala saya. Takkan kekurangan saya satupun yang baik. Bagus, deklarasi iman. Amin. Tapi saudara tahu, saya tanya saudara, kalau anak-anak bayi, adakah dia deklarasi iman? Anak-anak bayi saudaraku usia 1 bulan, 2 bulan, saudara gendong dia dalam pangkuan saudara. Haleluya. Ada yang berkata, aku percaya Bapakku memeliharaku. Aku percaya Bapakku tidak akan meninggalkanku. Aku percaya Bapakku bisa membayar uang sekolahku. Ada anak-anak ngomong begitu saudara. Anak-anak bayi itu, mereka hanya beristirahat di dalam kasih Bapa. Anak saya saudaraku, anak-anak saya gak pernah datang sama saya bilang begini, aku gak percaya Bapak bisa memeliharakan. Enggak, amin. Walaupun mereka gak mengatakannya saudaraku, tapi sikap mereka, begitu pagi datang, mereka tahu pasti sudah ada tersedia makanan. Amin. 3 kali mereka makan 1 hari, sudah pasti tersedia makanan. Mereka gak ada yang stres. Mereka gak ada deklarasi iman. Mereka percaya Bapaknya pasti memelihara mereka. Mereka percaya dalam hati. Saudara mengerti maksud saya ini? Iman bekerja oleh karena kasih. Kalau saudara mau iman saudara bekerja, saudara harus mengenal kasih Tuhan yang sempurna kepada saudara. Saudara mengerti saudaraku? Coba buka 1 Yohanes 4:18, sedikit lagi. 1 Yohanes 4:18. Kita baca bersama 1 Yohanes 4:18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.
Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kenapa kita takut? Khawatir akan hari esok? Kenapa kita khawatir akan masa depan? Karena kita tidak mengenal kasih Tuhan yang sempurna pada kita. Itu jawabannya, amin. Saudara mau iman saudara bekerja, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, mulai kenali kasih Tuhan kepada saudara. Haleluya saudaraku. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ini bukan bicara mengenai kasih saudara kepada Tuhan. Ini bicara mengenai kasih Tuhan yang sempurna kepada saudara. Saat saudara mulai mengenal kasih Tuhan yang sempurna kepada saudara, itu melenyapkan segala ketakutan. Saudara bisa berkata, nyawanya pun dikasihnya sama aku kok. Kenapa aku mesti khawatir akan hari esok? Kenapa aku mesti khawatir akan masa depanku? Haleluya saudaraku. Dia sangat mengasihiku. Aku anak-anaknya yang terkasih. Dia pasti memeliharaku. Aku tidak takut, aku tidak bimbang. Amin saudaraku. Barang siapa takut, dia tidak sempurna dalam kasih. Macam saya bilang tadi, anak-anak saya tidak ada yang bimbang terhadap saya. Amin saudaraku. Gak ada yang takut, gak makan. Mereka percaya, besok pagi kami bangun, sudah ada makanan. Macam mana caranya, mereka gak tahu. Dan belum bagian mereka untuk tahu, karena mereka masih kecil. Haleluya saudara. Makanya nanti saudaraku mulai, saudara berdoa, Tuhan wahyukan kepada saya betapa dalamnya kasih-Mu kepada. Amin saudaraku. Pernah satu kali datang seorang kusta kepada Yesus. Lalu dia sambil bersujud depan Yesus, apa katanya? Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau sanggup menyembuhkan aku. Amin. Dia nggak ragu akan kuasa Tuhan. Tapi yang dia ragu, apakah Tuhan yang berkuasa ini cukup mengasihi dia, mau menyembuhkan dia. Banyak kita seperti itu saudara. Kita nggak ragu Tuhan itu maha kuasa. Amin. Tapi kita ragu apakah Tuhan ini mau melakukannya untuk saya. Apakah dia cukup mengasihi saya untuk menolong saya. Apakah aku bukan hanya merupakan suatu gangguan kepada Tuhan itu. Haleluya saudaraku. Kita nggak mengerti betapa dalamnya Tuhan mengasihi kita. Coba kita buka Galatia pasal Efesus pasal 3. Sedikit lagi ya. Kalau pendeta bilang sedikit lagi, terus masih ada lagi saudara. Amin. Efesus pasal 3 dari ayat 18. Dapat? Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagaimana kita bisa dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah? Apa maksudnya dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah? Berjalan dalam kepenuhan sukacita, amin. Kepenuhan kesehatan, kepenuhan berkat. Kepenuhan apa lagi? Kepenuhan damai sejahtera, kepenuhan kemenangan. Macam mana caranya? Dengan mengenal kasih Kristus. Ini semua dasarnya saudara. Iman saudara bekerja karena mengenal betapa saudara dikasihi oleh Tuhan. Amin. Jadi berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan aku satu pewahyuan bahwa betapa dalamnya Engkau mengasihiku. Buat aku mengenal betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, luasnya kasih-Mu kepada.
supaya aku bisa hidup dalam seluruh kepenuhan kealahan. Haleluya saudaraku. Ayat 20, ini yang sering kita doakan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Oh, Tuhan bisa melakukan jauh lebih banyak daripada aku doakan. Tuhan sanggup melakukan lebih banyak daripada aku pikirkan. Puji Tuhan. Tapi apa dasarnya? Kasih. Saudara mengenal kasih Kristus. Amin saudara. Saudara harus berakar di dalam kasih Kristus. Saudara harus mengenal, ada pewahyuan. Kasih itu di luar pengetahuan saudara. Saudara mengenal kasih Tuhan bukan karena aku tahu Tuhan mengasihiku, tapi hanya berdasarkan pengetahuan, bukan di dalam hati. Semua orang tahu Tuhan mengasihi kita. Oh, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Semua orang tahu. Tapi nggak semua memiliki pewahyuan mengenai kasih Kristus kepadanya. Haleluya. Saudara mau berjalan dalam kepenuhan Allah? Minta sama Tuhan pewahyuan akan kasih Kristus. Amin saudaraku. Baru doa tadi Efesus 3:20 mengatakan, bagi dialah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak yang bisa kita pikirkan dan doakan. Tuhan mau melakukannya karena Dia sangat mengasihi kita. Tuhan mau menjawab doa saudara, bahkan melebihi doa saudara yang paling liar sekalipun. Imajinasi saudara yang paling hebat sekalipun. Tuhan mau melakukan jauh lebih banyak. Karena Dia begitu mengasihi kita. Amin saudaraku. Iman bekerja oleh karena kasih. Kalau sering saudara mengalami kasih saudara bimbang, sering bimbang ragu, berarti saudara belum mengenal kasih Tuhan dengan sempurna. Saudara nggak mengerti Tuhan mau melakukannya untuk saudara. Saudara nggak ragu kasih kuasa Tuhan, tapi saudara ragu kasih Tuhan kepada saudara. Nah, apa Dia mau melakukan itu aku ya? Apa nggak Dia terlalu sibuk mengatur alam semesta ini? Nanti kalau aku minta sama Dia, terganggu Tuhan itu. Aku hanya setitik debu di udara ini, nggak ada artinya aku apa-apa ini. Itu cara berpikir yang salah. Haleluya saudaraku. Saudara diberkati sejauh ini? Atau bangkit berdiri. Berikan kemuliaan bagi Yesus.